Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Tafsir Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada saat ini membahas surat Al-An'am ayat 25, halaman 130. Al-An'am ayat 25. Dalam surat Al-An'am ayat 25 ini Allah berfirman mengabarkan kepada kita wa dan minhum. Minhum, minnya itu harfu tab'id itu Pak. Humnya itu domir kata ganti, yang digantinya itu adalah al-musyrikun, orang-orang musyrik gitu ya. Wa minhum, dan dari sebagian mereka orang-orang musyrik atau orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Cuman boleh jadi atau bisa dipastikan lah bahwa sebagian dari sini yang dimaksud adalah sebagian besar Pak. Karena kan ketika di Mekah orang-orang kafirnya mayoritas, sementara orang muslimnya minoritas. Jadi dan dari sebagian besar mereka orang-orang musyrik, mana ada orang. Ini kalau menggunakan man itu sebetulnya di samping menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah hidup, berakal. Kalau menggunakan man itu cenderung bahwa yang dimaksud orang yang bersangkutan itu orang yang secara intelektual gitu, itu memiliki kemampuan intelektual yang cukup bagus gitu Pak. Jadi bukan orang awam lah, bukan orang yang pendek pengetahuan, tapi secara keilmuan cukup bagus. Jadi ada di antara orang-orang musyrik Quraisy yang keilmuannya cukup bagus, atau kalau hari ini tingkat pendidikannya cukup tinggi lah. Yastami'u, yang mendengarkan, yang mendengar, ilaika, kepadamu wahai Muhammad. Jadi di antara orang-orang Quraisy pada saat itu, ketika Nabi Muhammad itu membacakan Al-Quran, atau ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah risalah Islam yang bersumber dari Al-Quran, ada di antara orang musyrik Quraisy itu yang mendengar, yang mendengar tapi tidak mendengarkan lah. Mendengar tapi tidak mendengarkan itu, atau lebih tepatnya itu ngintip lah, ngintip. Cuman yang mengintip itu macam-macam tipenya itu Pak.
Jadi ada yang saat itu yang mengintip ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu niatnya ikhlas, betul-betul ingin mencari al-haq, kebenaran. Ya seperti Umar bin Khattab itu sering ngintip itu ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran itu, tapi niatnya ikhlas, tulus itu. Ingin tahu yang benar itu yang mana. Nah itu Pak. Tapi ada juga yang mengintip ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran atau menyampaikan dakwah Al-Quran itu niatnya tidak benar. Ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu sering ngintip juga Pak, cuma niatnya tidak benar gitu. Jadi ada yang niatnya tulus ya, ada yang niatnya buruk, mata-mata lah lamun zaman ayeuna mah, mata-mata gitu. Mereka mendengar tapi dengan tujuan untuk merusak Islam. Mereka mengkaji Al-Quran tapi tujuannya untuk merusak Islam. Waja'alna, nah, dan kami jadikan ala qulubihim, nah, atas hati mereka itu akinnah. Akinnah itu ini gito ya, gito itu tutup. Kalau di Al-Baqarah itu bahasanya itu khotam ya, khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawana. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan juga penglihatan mereka. Nah di sini Allah menutup karena memang mereka sendiri yang pada awalnya menutup. Nah itu mereka sendiri yang pada awalnya memang memiliki niat yang tidak ikhlas, tidak tulus ketika mendengar Al-Quran atau ketika Rasulullah membacakan Al-Quran. Mereka tidak punya niat yang tulus untuk mendengarnya. Jadi seringkali Pak, dalam Al-Quran ketika ada orang yang mendapatkan vonis sesat dari Allah, itu awalnya mereka sendiri yang mengambil jalan kesesatan. Jadi antara niat mereka itu kemudian diikutilah dengan kehendak Allah, atau Allah mengikuti kehendak niat mereka gitu. Nah disinilah pentingnya kita untuk selalu meluruskan niat dalam berbagai hal, termasuk dalam thalabul ilmi ini. Wa fi adhanihim, wa dan fi di dalam, atau ya di dalam adhanihim telinga mereka, waqra. Waqra itu ini sumbatan-sumbatan. Di dalam hati mereka banyak penutup-penutup Pak, dan di dalam telinga mereka pun banyak sumbatan-sumbatan. Nah sehingga tidak masuk tuh cahaya Islam, cahaya kebenaran itu tidak masuk ke dalam relung hati mereka, karena pendengarannya sudah disumbat gitu ya. Penglihatannya pun sudah disumbat, yang pada puncaknya hati mereka pun tertutup gitu. Nah ini sebuah malapetaka sebetulnya Pak, kalau orang sudah diponis oleh Allah dengan ponis seperti itu. Wa in, dan jika yarau, nah mereka memperhatikan kulla ayatin, tiap-tiap ayat,
baik itu ayat kauniyah alam semesta ataupun ayat qauliyah Qur'aniyah berupa wahyu ini, la yu'minu, mereka tidak beriman biha. Hanya itu domir untuk ayat, la yu'minu bi ayatnya, mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat itu. Karena memang untuk beriman itu langkahnya panjang itu Pak. Jadi tidak ujuk-ujuk seseorang itu akan mengimani ayat-ayat Allah. Langkah-langkahnya itu mereka harus punya niat yang tulus Pak. Maka nih para sahabat sering mengatakan begini nih, nahnu nata'allamul iman summa nata'allamul Qur'an. Jadi terlebih dahulu kami itu mempelajari iman, baru setelah mempelajari iman mempelajari Al-Qur'an. Itu Pak. Artinya harus meluruskan dulu niat mempelajari Al-Qur'annya. Nah, kalau mempelajari Al-Quran niatnya sudah lurus, sudah ikhlas, barulah mempelajari Al-Qurannya pun akan bagus. Nah, orang banyak motif Pak ketika mempelajari Al-Quran itu. Ada yang motifnya untuk merusak Islam, ada bahkan dikeluarkan dana besar-besaran Pak, bagaimana supaya melahirkan orang-orang yang hafal Al-Quran tapi nanti di kemudian hari digunakan untuk merusak Islam. Ada juga orang yang motif mempelajari Al-Qurannya itu mungkin untuk ya duniawi semata Pak, untuk duniawi semata. Karena untuk mendapatkan duniawi dengan Al-Quran itu sangat berpotensi, sangat mudah itu Pak. Jangankan Bapak bisa hafal atau menguasai satu Al-Quran, dengan modal 10 juz aja udah bisa hidup dengan Al-Quran itu Pak. Dengan modal 10 juz itu Pak, apalagi dengan modal 10 Al-Quran, seluruh Al-Quran. Nah cuman kan motifnya tidak bagus itu kalau orang motif mempelajari Al-Quran seperti itu. Jadi kalau mereka memperhatikan setiap ayat, baik ayat kauniyah ataupun terlebih ayat Qur'aniyah, mereka tidak mengimaninya. Nah maka supaya beriman itu niatnya harus lurus dulu, harus ikhlas dulu. Hatta sehingga idza apabila ja'uka, mereka datang kepadamu, yujadilunaka, mereka itu mendebatmu, mereka itu membantahmu. Jadi sebelumnya kan mereka mendengar atau mencuri pendengaran lah ketika Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tapi niatnya tidak tulus, tidak ikhlas. Setelah mereka banyak mendengar, lalu dengan logika mereka datang menemui Rasulullah, kemudian membantah, mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, nah di antara isi bantahannya itu mereka mengatakan, yaqul ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, in tidaklah hadza, ini, tidaklah ini semua, illa melainkan asatirul awwalin, itu dongeng cerita-cerita orang-orang baheula gitu lah, iya mah dongeng gitu.
Ieu mah carita orang-orang jadul gitu. Jadi mereka menuduh Al-Qur'an itu adalah dongeng gitu. Menuduh Al-Qur'an itu adalah cerita kolot baheula kita mencek bahasa orang. Kan banyak hari ini seperti itu. Naon si cenah teh mempelajari Al-Qur'an ngolot pisan hirup teh cenah gitu. Geus teu zaman pisan cenah katinggalan zaman. Nah itu asatirul awal kayak begitulah Pak. Wahum dan mereka yanhauna anhu. Yanhauna mereka melarang. Kalau melarang kan berarti ada yang dilarang. Yang dilarang itu ya manusia Pak. Jadi wahum yanhauna ini dalam penafsiran itu suka disisipi kata annas, yanhaunan nasa anhu, maksudnya anil Quran gitu. Dan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik Mekah itu melarang manusia untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Dan tidak berhenti sampai melarang manusia, tapi wayan auna anhu, mereka pun melarang dirinya sendiri dari Al-Quran, dari mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Nah, inilah orang yang disebut dengan orang yang as-suhu Pak, orang kikir. Tingkat kekikiran paling tinggi ini nih. Kan kita sering sampaikan ada orang bahil di Al-Quran itu. Ada orang kikir. Kalau orang kikir di samping mengambil hak orang lain yang ada pada dirinya sendiri, dia pun mengambil hak orang lain yang ada pada diri orang lain. Jadi orang kikir itu biasanya kepada dirinya kikir, kepada orang lain pun kikir, bahkan hak orang lain yang ada pada diri orang lain pun ditahan. Nah, kalau bicara tentang hak itu kan bukan hanya hak berupa materi, ada juga hak yang berupa non materi. Semua orang, khususnya umat Islam, itu punya hak untuk bisa mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran. Nah itu. Nah ketika ada seseorang melarang, menghalangi orang lain untuk mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran, maka dia itu kikir gitu Pak, kikir. Wa in dan tidaklah yuhlikuna, mereka membinasakan, illa melainkan angfusahum, diri mereka sendiri. Jadi tindakan mereka gitu ya, mereka melarang orang lain dari memahami dan mengamalkan Al-Quran, itu tindakan penghancuran itu Pak, tindakan pengerusakan, yang sebetulnya tindakan seperti itu bukan hanya sebatas menghancurkan orang lain, tapi menghancurkan dirinya sendiri Pak, menghancurkan agamanya sendiri, keluarganya sendiri, dirinya sendiri. Nah hari ini kan banyak orang-orang yang mengaku Islam gitu ya, bahkan mungkin mengaku sebagai seorang pendidik, ustadz, habib dan lain sebagainya, tetapi mereka melarang orang lain dari Al-Quran, atau melarang orang lain untuk bisa memahami Al-Quran yang sebenarnya gitu. Nah sebetulnya kehancurannya itu bukan hanya menimpa orang lain,
tetapi akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma yas'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Kalau di Al-Qur'an kan ada yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yas'urun. Nah, itu Al-Baqarah itu, Pak. Ayat 27, walau dan seandainya taro engkau melihat wahai Muhammad, ini sudah masuk kepada ancaman nih, Pak. Seandainya engkau itu melihat wahai Muhammad, id ketika wukifu, mereka diberhentikan. Wukuf itu kan berhenti, berdiam diri di padang Arafah. Kalau di sini biasanya wukifu itu ditafsirkannya itu dihadapkan. Dan seandainya engkau wahai Muhammad melihat mereka ketika mereka dihadapkan ala nari, atas api neraka, faqalu, kemudian mereka berkata, ya laitana. Ini ya laitana ini, laita itu kan mirip la'ala itu, Pak. Jadi sebuah angan-angan ya, sebuah harapan yang tidak mungkin terwujud, itu laita. Jadi ya laitana, alangkah baiknya gitu lah, nuraddu, kalau kami ini dikembalikan. Maksudnya dikembalikan ke dunia, Pak. Jadi orang-orang yang ketika hidup di dunia gitu ya, mereka tidak mau mengkaji Al-Quran. Dan kalaupun mengkaji Al-Quran, niatnya tidak ikhlas, tidak tulus. Mereka yang ketika hidup di dunia menghalangi orang lain dari Al-Quran, atau selalu merusak Al-Quran, merusak Islam. Nah, ketika mereka dihadapkan ke neraka itu ada suatu keinginan yang sangat besar dari mereka itu. Mereka itu ingin sekali dikembalikan ke dunia gitu, ingin hidup lagi. Bahkan mereka bersumpah wala nukadziba, dan kami tidak akan mendustakan bi ayatina, terhadap bi ayati rabbina, terhadap ayat-ayat Allah, wa nakuna, dan kami akan menjadi minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman. Bahkan jangankan ketika dihadapkan ke neraka, Pak, ketika orang berada dalam kubur, itu mereka sangat ingin melihat, sangat ingin membuka mata, sangat ingin berdiri itu, Pak, kalau orang sudah meninggal itu. Nah, keinginan mereka untuk bisa membuka mata itu bukan untuk maksiat, bukan. Sugana ya Allah bukakeun mata teh samenit hayang ningali awewe nu geulis, lain. Hayang maca Quran eta teh, Pak. Samenit teh gitu tah. Hayang maca Quran gitu. Atau ya Allah saya teh beri kemampuan untuk berdiri samenit. Lain ke jalan-jalan lain. Supaya bisa berdiri untuk bisa menegakkan, mendirikan sholat itu, Pak. Itu keinginan terbesar orang yang sudah meninggal itu. Nah, makanya kita nih yang masih diberikan kemampuan, kesempatan oleh Allah untuk melihat, untuk bisa berdiri gitu, Pak. Ya gunakanlah mata kita itu untuk melihat ayat-ayat Allah gitu. Gunakanlah kemampuan kita berdiri itu untuk menegakkan kebenaran, ya minimal menegakkan sholat lah, Pak.
ayat 28. Bal bahkan bada'a telah nampak. Bada itu nampak, bahkan telah nampak lahum bagi mereka ma segala sesuatu kanu yang keadaan mereka dahulu yukhfuna itu ini mereka sembunyikan Pak min qablu jauh sebelumnya. Jadi pada saat itu semua apa yang mereka sembunyikan dalam kehidupan dunia ya, apa yang disembunyikannya itu ya tadi kan mereka datang ke majelis Rasulullah, mereka menyembunyikan niat buruknya itu Pak. Mereka mendengar apa ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu kan niatnya tidak ikhlas, tidak tulus. Nah semua apa yang mereka sembunyikan dari keburukan-keburukan pada saat kehidupan dunia di akhirat itu dinampakkan oleh Allah itu. Kemudian Allah tegaskan kepada mereka walau seandainya ruddu dikembalikan, kan mereka sangat berangan-angan untuk dikembalikan. Seandainya mereka itu dikembalikan la'adu pasti mereka itu akan mengulang Pak. Id itu kan mengulang. La'adu pasti mereka akan mengulang lima terhadap apa nuhu anhu yang dilarang kepada mereka. Wa innahum dan sesungguhnya mereka lakadzibun sungguh orang-orang yang suka berdusta, sungguh para pendusta. Yang mencek bahasa orang mana naonnya tobat sambal gitu Pak ya, tobat sambal. Jadi biasa kan orang nih kalau sudah dihadapkan dengan malapetaka Pak, dengan hukuman, dengan sanksi dari kejahatan yang mereka lakukan, mereka kan suka minta ampun, suka taubat. Tapi setelah diberikan kesempatan untuk bertaubat, biasanya mengulangi lagi Pak, mengulangi lagi. Nah sama orang-orang yang sudah mati yang kemudian dihadapkan kepada mereka itu sisa api neraka, mereka itu minta untuk dihidupkan kembali, untuk diberikan kesempatan ke dunia dengan niat untuk beramal soleh gitu. Tetapi Allah katakan kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti akan mengulangi kembali melakukan apa yang dilarang kepada mereka, karena mereka itu adalah para pendusta. Nggak kayak beginilah Pak nih. Kan sering ada muncul tuh sebuah pertanyaan. Seandainya kamu itu ditakdirkan hidup di zaman Nabi Muhammad, kira-kira kamu itu akan membela Nabi Muhammad atau tidak gitu. Ya iyalah gitu. Kamu itu akan mengikuti Nabi Muhammad apa enggak? Ya iyalah gitu. Kamu akan mendengarkan Nabi Muhammad ketika membacakan Al-Quran enggak? Ya iyalah gitu. Sebetulnya untuk mengetahui jawaban yang sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke zaman Nabi Muhammad, lihat saja hari ini. Nah gitu Pak. Jadi kalau hari ini kan hidupnya hari ini, bukan di zaman Nabi Muhammad. Kalau hari ini ada orang yang merusak Islam, sebetulnya kalau ditakdirkan hidup di zaman Nabi Muhammad, dia pun akan merusak Islam. Kalau hari ini dia menentang Al-Quran,
Seandainya ditakdirkan hidup di zaman Nabi Muhammad pun akan menjadi penentang Al-Quran itu. Seperti itu. Cuman orang kan biasa yang namanya mengagungkan seseorang setelah orang yang bersangkutan tiada. Dulu orang-orang Bani Israel kan begitu, ketika ada Nabi Musa dimusuhi, tapi setelah Nabi Musa tiada diagungkan, kan gitu. Dulu ketika Nabi Muhammad dimusuhi, ketika ada, setelah tiada diagungkan. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang yang mengagungkan seseorang di kemudian hari. Nah, belum tentu ketika ada orangnya itu mengagungkan. Dan ketika mengagungkan pun di kemudian hari belum tentu mengagungkannya itu dengan pengagungan yang sebenarnya, Pak. Bisa jadi itu hanya sebagai hiasan bibir dan kamuflase saja. Nah, disinilah pentingnya kita meluruskan niat pada dalam berbagai hal, termasuk dalam mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Itu perlu untuk meluruskan niat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.